Shalom, bersama kembali dengan RHKK, Renungan Harian Kristen dan Katolik, edisi ketiga, dengan judul Menang Melawan Bosan. Nats renungan hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Awal tahun 2020, pandemi COVID-19 merebak. Banyak hal harus dilakukan, salah satunya adalah stay at home. Bagi beberapa orang, stay at home yang dihimbau oleh pemerintah ini ibarat libur panjang. Stay at home untuk sesaat sih oke-oke saja, menyenangkan. Tapi bagaimana kalau itu berbulan-bulan? Tentu akan berbeda rasanya. Terlebih ketika dibatasi ruang geraknya. Banyak orang yang akhirnya mengeluh dan berkata bosan. Mereka bosan karena mendapati suasana yang hampir sama setiap hari. Mereka bosan karena tidak ada sesuatu yang dapat dikerjakan. Mereka bosan karena tidak bisa membunuh waktu. Justru sebaliknya, seolah-olah waktu semakin membunuh mereka. Saudara, merasa bosan bukanlah dosa, tetapi waspadalah bahwa bosan yang tidak segera dilawan akan dapat melahirkan dosa. Sebut saja, setelah bosan orang isinya hanya mengeluh, bersungut-sungut, mudah menyerah, dan ringan sekali menyalahkan orang lain kalau suasana tidak cocok dengan hatinya. Dan bisa jadi pikiran-pikiran kotor dan jahat juga lahir dari kebosanan. Maka dari itu, ketika rasa bosan sudah mulai terasa, segera lawan dengan cara yang benar. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus menyampaikan sebuah pengingat bahwa mereka adalah anak-anak terang. Sebuah identitas atas orang-orang yang sudah percaya dan menerima Kristus sebagai juru selamat yang telah merengkuhnya dari kegelapan menuju terang Tuhan. Nah, dengan identitas baru sebagai anak-anak terang itu, maka pikiran, perkataan, dan perbuatannya harus menunjukkan identitas tersebut. Bagaimanakah anak-anak terang menghadapi rasa bosan? Yang pertama, perhatikanlah pola hidupmu dengan seksama. Rasul Paulus mengajak jemaat di Efesus untuk melihat dengan jujur bagaimana toh pola hidup mereka. Sudah sesuai dengan gambar anak terang atau sebaliknya? Pola hidup itu adalah kebiasaan yang ada dan otentik. Dengan kejujuran, maka pola hidup harus menjadi ukuran yang menentukan bagaimana seorang akan diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang membosankan. Anak terang akan selalu bersyukur dan berusaha mencari sisi positif. Tidak mudah mengeluh, enjoy.
Bahkan bisa jadi situasi dan kondisi yang membosankan justru menjadi peluang untuk berkreativitas. Kedua, jadilah arif, tidak bebal. Setelah memperhatikan pola hidupnya dengan seksama, maka Rasul Paulus mengajak jemaat di Efesus untuk menjadi orang arif dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Orang arif itu bijaksana dan mau terus belajar. Dia rendah hati untuk dinasihati dan terbuka akan pembaharuan. Sebaliknya, orang bebal adalah orang yang tidak mau belajar, menutup diri akan hal baru, monoton, dan biasanya anti perubahan. Orang yang bebal sangat rentan kalah terhadap situasi dan kondisi yang membosankan. Sebaliknya, orang yang arif akan dapat melewati masa-masa membosankan dengan pembelajaran. Yang ketiga, pergunakanlah waktu dengan produktif, kreatif, dan inovatif. Ini sangat penting untuk tidak membuang-buang waktu, melainkan memaksimalkan waktu yang ada. Rasul Paulus mengingatkan bahwa waktu itu adalah anugerah, tetapi bila tidak digunakan dengan baik, maka waktu menggerus dengan sangat kejam. Dia hanya bisa berjalan maju, tidak mundur. Dan waktu akan terasa amat jahat bila kita tidak memanfaatkan dengan benar dan tinggal dalam penyesalan. Maka dari itu, isilah setiap waktu dengan produktif melalui kreativitas dan inovasi. Jangan sampai rasa bosanmu membuahkan penyesalan. Perasaan bosan dapat menimpa siapa saja, tapi dengan perlawanan yang benar, maka akan berubah menjadi aneka peluang dan kesempatan. Hidupilah ketika hal ini, supaya kita dapat menang dari bosan. Pertama, memperhatikan dengan seksama pola hidup. Kedua, berusaha menjadi orang arif bukan bebal. Dan yang ketiga, mempergunakan waktu yang ada dengan sesuatu yang produktif dan selalu mengembangkan kreativitas serta inovasi. Saudara bukan hanya menang, tetapi akan menjadi lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati. Bersama kita menaikkan doa berkat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kepada Tuhan kami yang telah menganugerahkan waktu untuk hidup, berkarya, dan melayani dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami sadar dan mengakui, kadang rasa bosan tidak dapat kami usir, dan bahkan kami terdampak karenanya. Bukan dampak positif, melainkan dampak negatif, sehingga waktu yang ada menjadi sia-sia belaka. Terima kasih untuk sabda firman-Mu yang kami terima melalui RHKK saat ini. Bersama kami memohon berkat-Mu, supaya kami mampu melawan rasa bosan dengan penuh kemenangan. Ajar kami untuk memperhatikan kehidupan kami dengan seksama, sehingga kami mau terus diperbarui menjadi pribadi yang arif dan bukan orang bebal. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat mempergunakan waktu anugerah Tuhan dengan produktif melalui kreativitas dan inovasi yang datangnya daripada-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.